Saya Herlina SPD yang bertugas di SDN Pakujaya 01 calon guru penggerak angkatan 10. Untuk kali ini saya akan melakukan observasi bersama teman sejawat saya, yaitu Bapak Tabroni yang bertugas sebagai guru kelas 6 di SDN Pakujaya 01. Assalamualaikum Pak Tabroni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana Bapak kabarnya? Alhamdulillah, hari ini kabarnya baik, Bu. Syukur alhamdulillah baik ya Pak ya. Bapak, apakah hari ini Bapak ada jam kosong? Hari ini saya ada jam kosong karena ada pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Oh gitu ya Pak. Oke, kalau gitu di jam kosong Bapak ini saya minta waktu untuk melakukan kegiatan observasi Bapak. Jadi sebelum Bapak mengajar, saya minta waktunya untuk melakukan observasi. Apakah Bapak bersedia? Baik, Bu, saya bersedia. Oke, dalam kegiatan observasi ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bapak. Siap Bapak akan ditanyakan dengan saya? Siap, Bu. Ya Pak, dimulai ya Pak. Dari pertanyaan yang pertama, sebelum Bapak melakukan kegiatan pembelajaran di kelas, Bapak kan pasti mempunyai tujuan pembelajarannya dan apa tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai? Baik, Bu, kebetulan hari ini saya akan mengajar pelajaran bahasa Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin saya capai, yang pertama, siswa dapat menyebutkan unsur-unsur surat resmi dan surat pribadi. Yang kedua, siswa dapat memahami cara membuat surat resmi dan surat pribadi. Baik Pak, jadi Bapak akan melakukan pembelajaran di kelas itu dengan pelajaran bahasa Indonesia dan tujuan yang akan dicapai itu surat resmi dan surat pribadi ya Pak? Iya, Bu. Ya. Selanjutnya saya ingin mendengar rancangan yang ingin Bapak terapkan itu apa saja di dalam kelas ketika Bapak mengajar anak-anak. Baik, Bu, kami akan menggunakan strategi pembelajaran berdiferensi, terintegrasi pembelajaran sosial emosional berupa RPP, media pembelajaran, buku paket bahasa Indonesia. Metode yang digunakan diskusi, tanya jawab, berkolaborasi dengan temannya, membentuk kelompok sebanyak 6 kelompok dari satu kelompok terdiri dari 6 orang. Oh, itu ya Pak. Jadi strategi pembelajaran yang ingin Bapak terapkan adalah secara berkelompok ya, dan menggunakan pembelajar berdiferensiasi sosial emosional. Iya, Nah, sekarang bagaimana dengan media pembelajaran yang ingin Bapak terapkan ketika Bapak mengajar di kelas? Media yang saya gunakan adalah contoh surat resmi, contoh surat pribadi yang menggunakan PPT, dan juga video pembelajaran tentang unsur-unsur surat resmi dan unsur-unsur surat pribadi. Baik, Pak, kira-kira kapan, hari apa, jam berapa, dan di kelas berapa Bapak akan melakukan pembelajaran tersebut? Baik, Bu, saya akan melaksanakan pembelajaran tersebut pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 jam ke-5 di kelas 6A pada pukul 10.30. Iya Pak, nanti hari Senin saya akan datang ke kelas Bapak. Saya akan melakukan supervisi di kelas. Saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa yang akan terjadi di kelas ya Bapak. Setelah kegiatan kita adakan percakapan pasca observasi yang akan dihadiri pengajar praktik. Setelah kita melakukan percakapan observasi, kira-kira hal-hal apa yang Bapak dapatkan dari percakapan observasi ini? Saya merasa lega, Bu, karena sudah melakukan pra-observasi. Baik Pak, terima kasih atas waktunya sudah bersedia melakukan percakapan pra-observasi.
sampai bertemu kegiatan observasi kelas hari nanti ya Pak. Demikian percakapan hari ini saya akhiri. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Terima kasih kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, untuk hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia dengan topik bahasan surat. Nah, untuk itu sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas Wildam dipimpin untuk berdoa. Duduk siap. Siap. Sebelum belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Mau ucap salam. Terima kasih sudah berdoa dengan baik. Sebelum kita belajar, Bapak mau tahu hari ini ada yang tidak masuk siapa? Yazid Pak. Yazid, kenapa Yazid William? Sakit Pak. Oh sakit, hanya Yazid saja? Iya. Ya baik, berarti untuk hari ini Yazid tidak masuk karena sakit. Bapak tulis dulu di absennya. Yang lainnya semua masuk ya? Ya, terima kasih. Sebelum belajar, duduknya yang rapi dulu ya. Ini tolong mejanya dirapikan. Nah ini pakai topinya, aduh, dirapin toh, ganteng. Ini baju kamu juga, siapa? Arta, ini lengan bajunya rapikan. Nah, gitu nih. Tuh. Ya, yang lain juga Bapak periksa sudah rapi apa belum? Nah, agar kita fokus untuk belajar, kita akan bermain teknik mindfulness dengan teknik stop. Sekarang coba letakkan tangannya di paha, duduk tegak, tangan di paha, pejamkan matanya. Nanti ketika Bapak bilang tarik nafas, dihembuskan ya. Ya. Pejamkan mata, tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Stop. Kita akan belajar tentang surat. Nah, untuk itu coba kamu perhatikan video berikut. Silakan diperhatikan agar kamu Menulis surat itu ilmu yang perlu dikuasai, dan menulis surat bisa jadi kegiatan yang seru dan menyenangkan juga. Kamu diperhatikan ya. Kalau gitu, kenapa kita masih perlu menulis surat? Nih, 3 alasannya. Yang pertama, lebih sopan, terutama untuk komunikasi dengan pihak yang posisinya dihormati, seperti kakek nenek, sponsor orang tua asuh, atau nantinya kalau kamu sudah dewasa, perusahaan yang mau dilamar kerja atau untuk surat kerja resmi. Yang kedua, hadis spesial. Nah, kalau menerima ucapan "Ngadulta bro" di WhatsApp, kan biasa banget. Coba deh, kirim surat ucapan selamat ulang tahun yang ditulis tangan dan didesain sendiri. Pasti langsung diingat dan disimpan jadi kenang-kenangan oleh sobat spesialnya. Yang ketiga, bikin senang. Surat pribadi memang sudah jarang banget dikirim. Kalau menerima SMS aja udah senang, bayangkan yang menerima surat pribadi pasti mendapat kejutan yang menyenangkan. Nah, kalau udah terinspirasi untuk menulis surat, yuk kita pelajari lebih lanjut tentang menulis surat. Surat merupakan sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi atau pesan dalam bentuk tulisan. Fungsi surat ada bermacam-macam. Surat dapat digunakan untuk mengajukan permohonan, menyampaikan pemberitahuan, dokumentasi tertulis, dan alat promosi. Secara umum, surat dibagi menjadi 2 jenis, yaitu surat resmi atau surat dinas, dan surat tidak resmi atau surat pribadi. Kita bahas surat pribadi dulu ya.
Surat pribadi adalah surat yang digunakan untuk berkomunikasi secara pribadi, bukan sebagai wakil atau urusan yang berkaitan dengan kelembagaan atau kedinasan, serta berisi tentang masalah pribadi. Bahasa yang digunakan pada surat pribadi bersifat bebas, santai atau tidak baku, menggunakan kata sapaan akrab, dan menggunakan kata ganti orang pertama untuk pengirim, misalnya aku dan saya, dan kata ganti orang kedua untuk penerima, misalnya kamu, kau, atau kalian. Meskipun bebas, penulisan surat pribadi harus tetap memperhatikan etika dan sopan santun, terutama jika kamu menulis surat untuk orang yang lebih tua. Contoh surat pribadi adalah surat kepada keluarga, surat kepada teman, dan surat undangan ulang tahun. Pertama, kamu harus menentukan untuk siapa suratmu dibuat. Apakah untuk orang yang lebih tua atau dihormati, atau untuk teman sebaya? Kalau menerima surat akan mempengaruhi gaya bahasa yang kamu gunakan. Menulis surat untuk orang yang lebih tua, misalnya orang tua, kakek, nenek, ataupun guru, harus menggunakan bahasa dan kata sapaan yang sopan. Jangan menggunakan bahasa gaul ketika mengirimkan surat kepada mereka ya. Bahasa gaul hanya boleh digunakan untuk teman sebaya. Kedua adalah mulai menulis sesuai dengan struktur pada surat pribadi. Penulisan dimulai dari bagian paling atas hingga bagian paling bawah surat. Pertama, tempat dan tanggal penulisan surat. Berisi lokasi dan tanggal, bulan dan tahun ketika kamu menulis surat. Contohnya, Malang, 19 Mei 2020. Kedua, tujuan atau alamat surat. Berisi tentang penerima surat dan alamatnya. Contoh, sahabatku J di Lombok, atau kakek dan nenek tercinta di Ambon. Ketiga, salam pembuka. Berisi sapaan kepada penerima surat. Contohnya, halo J, atau salam kangen, salam sayang untuk Bunda. Keempat, isi surat terdiri dari pembuka, isi, dan penutup surat. Pembuka surat bisa ditulis dengan menanyakan kabar atau keadaan penerima surat. Contohnya, gimana kabarmu? Atau apa kabar Ira? Isi surat tergantung dengan tujuan kamu menulis surat. Apakah untuk memberitahukan keadaan, memberikan undangan, mengungkapkan perasaan, atau menyampaikan pesan. Panjang isi surat tidak dibatasi, bisa disesuaikan dengan keperluan. Penutup surat adalah akhir dari isi surat. Contohnya, sekian dulu ya, tunggu balasanmu, atau sampai jumpa. Kelima, salam penutup. Contohnya, sahabatmu, atau anakmu tercinta. Dan yang keenam, nama pengirim surat. Berisi nama dan tanda tanganmu di atasnya. Bagian ini ditulis di bawah salam penutup ya. Lalu gimana kalau surat resmi? Surat edaran dari sekolah adalah salah satu contoh surat resmi. Surat resmi adalah surat yang digunakan dalam berbagai urusan resmi dan formal oleh suatu lembaga, instansi, atau organisasi. Contoh surat resmi adalah surat keputusan, surat perjanjian, surat permohonan, surat perintah, surat kuasa, surat panggilan atau undangan, dan surat edaran. Bahasa yang digunakan dalam surat resmi adalah bahasa baku, ringkas, dan berpola tetap. Selain itu, surat resmi memiliki struktur tertentu sebagai berikut. Pertama, kop surat atau kepala surat. Berisi keterangan nama, alamat, nomor telepon, email, dan alamat dari suatu lembaga atau instansi yang membuat atau menulis surat. Kedua, tanggal surat dibuat. Ketiga, nomor surat. Berisi nomor surat, kode surat, dan tahun surat dikeluarkan. Nomor surat berfungsi untuk memudahkan pengaturan dan pengelompokan surat. Keempat, lampiran. Berisi jumlah dokumen tambahan yang dikirimkan bersama surat. Ketika jumlah lampiran yang disertakan kurang dari 10, maka ditulis dengan huruf. Kelima, perihal, yaitu isi atau tujuan pokok surat. Misalnya permohonan izin, pemberitahuan, atau undangan. Keenam, alamat penerima surat. Ketujuh, salam pembuka. Kedelapan, isi surat, yang terdiri atas 3 bagian, yakni paragraf pembuka, paragraf isi, dan paragraf penutup. Kesembilan, salam penutup. Kesepuluh, nama dan tanda tangan pengirim surat. Beberapa surat resmi juga dilengkapi dengan tembusan, yaitu terkait siapa saja yang berhak menerima surat resmi yang telah dikirimkan. Biar lebih jelas, ini nih rangkuman perbedaan antara surat resmi dan pribadi dalam tabel berikut. Yuk langsung dicoba tulis suratnya, share dengan teman-teman
kamu ya bakal nulis surat ke siapa nih? Tulis di kolom komentar atau Anak tadi kamu sudah mendengar penjelasan tentang surat? Sudah paham? Ya? Ada yang mau ditanyakan? Yang perlu kamu ingat, surat itu ada surat resmi dan surat pribadi. Kalau surat resmi, surat dari lembaga untuk orang lain. Kalau surat pribadi dari seseorang kepada orang lain, bisa kepada teman, kepada nenek, kepada kakak atau yang lainnya. Cuma yang perlu kita ketahui untuk unsur-unsur surat, kalau surat pribadi itu ada kop surat atau kepala surat yang menunjukkan sebuah lembaganya, lembaga mana yang menulis surat tersebut. Kemudian ada nomor surat, tanggal surat, dan perihalnya. Kemudian ada salam pembuka, isi surat, kemudian ada salam penutup, dan tanda tangan penulis suratnya. Cuma kalau dalam surat resmi itu bahasa yang digunakan adalah bahasa baku. Tapi kalau pada surat pribadi yang digunakan bisa bahasa sehari-hari, tapi untuk orang yang lebih tua kita harus menggunakan kata yang lebih sopan. Sudah paham ya? Tidak ada yang ditanyakan? Tidak ada. Baik, kalau sudah paham, sekarang kita bekerja secara berkelompok untuk membuat surat. Ya, sekarang bentuk kelompoknya sesuai dengan kelompok yang sudah ada. Sudah selesai membuat suratnya? Sudah. Bapak ingin salah satu membacakan surat yang kamu tulis, yang untuk siapapun boleh, misalnya tadi kan untuk sahabat atau siapa. Siapa yang mau maju? Saya, Pak. Ya, baik, Sisil, silakan bacakan suratnya. Kepada siapa, Sil? Oh, kepada sahabat. Baik, silakan, Sisil. Kepada sahabatku, terima kasih karena kalian sudah menjadi sahabat yang terbaik untuk aku, dan kalian harus tetap menjadi sahabat yang aku kenal. Untuk salah satu sahabatku yang sudah menjadi motivator dan penyemangatku, kalian tetap menjadi motivator dan penyemangatku. Kalian tetap menjadi sahabat terbaik. Thank you. Oke, beri tepuk tangan untuk Sisil. Suratnya untuk sahabatnya ya. Berarti kamu sudah paham untuk penulis surat ya? Nah, terima kasih. Kalau sudah paham, sekarang kita coba berarti kamu sudah paham tentang membuat surat ya. Nah, dari pembelajaran kita hari ini, kita simpulkan bahwa surat dibedakan menjadi dua. Ada surat apa aja? Surat resmi. Apa itu surat resmi? Surat yang dikeluarkan oleh lembaga dan ditujukan kepada seseorang atau lembaga yang lain. Sementara surat pribadi adalah surat yang ditulis oleh seseorang yang ditujukan kepada orang lain seperti sahabat, kakek ataupun nenek. Nah, itulah pembelajaran kita tentang surat. Jadi kita sudah tahu ada surat resmi dan surat pribadi. Anak-anak, setelah kita belajar tentang surat, sekarang kita akan merefleksikan pembelajaran hari ini. Nah, sekarang silakan kamu tuliskan refleksi kamu tentang pembelajaran hari ini. Nah, siapa yang sudah menuliskan refleksi pembelajaran hari ini? Saya, Pak. Ya, baik, silakan dibacakan refleksi kamu. Saya jadi bisa membuat surat pribadi buat sahabat saya yang tinggalnya jauh di Bandung, dan saya bisa mengetahui surat resmi dan surat pribadi. Baik, beri tepuk tangan untuk Alfa. Terima kasih
sudah merefleksikan pembelajaran hari ini dan semua sudah paham? Baik, kalau begitu kita akhiri pelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita tutup, kita berdoa dulu. Sekarang kita tutup pembelajaran untuk hari ini. Bapak akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya masih ditemani oleh Bapak Tabroni sebagai guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik, dan saya pun ditemani oleh Bapak Saifullah Nawawi sebagai pengajar praktek saya pada PPGP Angkatan 10 Kota Tangerang Selatan. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Oh iya, Bapak, di sini saya akan melakukan kegiatan pendampingan ini mempunyai tujuan, dan di mana hari ini adalah lanjutan dari tugas saya yang mengobservasi Bapak kemarin. Saya sudah melakukan praobservasi dengan Bapak Tabroni dan melakukan observasi kelas. Saya mengamati Bapak Tabroni ketika mengajar di kelas, dan hari ini adalah pasca observasi. Dalam pasca observasi ini saya didampingi oleh Bapak Saifullah Nawawi, yaitu pengajar praktek saya. Apakah Bapak Tabroni siap untuk melakukan observasi hari ini? Siap Bu. Baik Pak, dalam percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan pada Bapak Tabroni terkait dengan jalannya proses observasi kelas yang sudah Bapak lakukan, dengan tujuan mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Bapak lakukan gitu. Jadi di pasca observasi ini saya akan mulai pada hari ini ya Pak. Bagaimana Pak perasaan Bapak Tabroni setelah melakukan proses pembelajaran di kelas? Alhamdulillah saya merasa lega Bu. Iya, bisa diceritakan kembali area pengembangan Bapak lakukan di kelas, langkah-langkah dan tahapan-tahapan apa yang sudah Bapak lakukan? Area yang ingin saya capai yaitu siswa dapat membuat surat resmi dan surat pribadi secara berkolaborasi dengan teman-temannya, dan siswa dapat mempresentasikan di depan teman-temannya dan guru agar siswa terlihat percaya diri untuk tampil di depan kelas. Hal yang perlu diperbaiki yaitu ada siswa yang ingin menguasai sendiri, padahal tugas yang saya berikan secara berkelompok. Hal yang perlu saya apresiasi kepada siswa pada saat mereka mengerjakan adalah kerjasama mereka dalam hal mengerjakan tugas yang saya berikan. Berarti di dalam proses pembelajaran Bapak di kelas itu ada kekurangan dan ada kelebihan juga ya Pak ya? Iya Bu. Nah, saya sudah melihat dari proses pembelajaran Bapak di kelas, saya lihat dalam proses pembelajarannya itu sudah bagus ya Pak ya. Dan di sini menurut Bapak sejauh mana area pengembangan yang sudah Bapak lakukan, apakah sudah berhasil dan sudah dilakukan dengan baik? Alhamdulillah Bu, berhasil dan berjalan dengan baik. Nah, apa sih kendala Bapak yang Bapak hadapi selama menjalankan proses pembelajaran tersebut? Kendala yang saya hadapi yaitu masih saja ada siswa yang senang berbicara dengan temannya, bercanda, dan masih izin keluar kelas. Oh gitu ya Pak, siswa masih ada aja yang izin keluar kelas, masih berbicara dengan temannya, dan juga bercanda ya Pak. Nah, kira-kira bagaimana Bapak menangani siswa yang seperti itu? Saya menangani siswa yang egonya terlalu tinggi.
saya menjadikan dia sebagai ketua kelompok, sehingga dalam pekerjaan itu segala sesuatu bisa dikerjakan dan teman-temannya dapat mengikuti pekerjaannya dan dapat bertanggung jawab. Wah, luar biasa. Bapak membuat siswa yang egois menjadi bertanggung jawab dalam mengerjakan tugasnya. Nah, rencana kedepannya yang akan Bapak lakukan apa? Saya akan memperbaiki pembelajaran yang lebih baik lagi, di mana saya akan terus belajar untuk lebih baik lagi. Oh iya, kira-kira Bapak kapan melakukan untuk perbaikannya? Secepatnya Bu, karena saya rasa lebih cepat itu lebih baik Bu. Oke, baik Bapak, terima kasih sudah membantu saya dalam melakukan kegiatan pendampingan individu ini. Mohon maaf ya Bapak jika saya merepotkan Bapak, mohon maaf, terima kasih. Ya Bu, tidak apa-apa Bu.